Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, nikmat berupa keimanan, nikmat berupa kesehatan, dan nikmat untuk bisa menunaikan dari kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ketahuilah bahwasanya keadaan setiap hamba di kehidupan dunia ini di antara dua perkara, yaitu ia diberikan ujian dan ia diberikan kenikmatan. Maka tidak ada yang paling bermanfaat bagi seorang hamba ketika ia diberikan nikmat kecuali ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah keadaan yang paling terbaik bagi hamba tersebut. Dan tidaklah seorang hamba ia diberikan dari berbagai musibah dan ujian kemudian ia bersabar, maka itu adalah perkara yang paling bermanfaat kepada hamba tersebut. Ketahuilah bahwasanya ujian dan musibah merupakan ketentuan yang pasti. Kesulitan dan kesukaran merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya bersama dengan kesulitan terdapat kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Maka ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-hambanya bahwasanya setiap ada kesulitan pasti bersamanya ada kemudahan. Walaupun seandainya kesulitan tersebut berada di suatu lubang, maka kemudahan akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang pasti. Maka seorang muslim dari keyakinan yang harus tertanam dan tertancap di dalam hatinya adalah ia meyakini bahwasanya setiap ada sesuatu yang sulit yang menimpa kehidupannya, kehidupan dari sisi agamanya maupun sisi dunianya, maka hendaknya ia meyakini selalu akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Muwatta dari Zaid bin Aslam disebutkan bahwasanya ketika terjadi perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi, di mana waktu itu yang menjadi pimpinan perang adalah sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah.
Pada waktu itu ia melihat bahwasanya orang-orang Romawi sangatlah banyak, sehingga hal tersebut membuat beliau menulis surat kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meminta pasukan kepada Khalifah yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyuruh dari tukang tulisnya untuk menulis surat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau mengatakan, ketahuilah, seperti apapun dan bagaimanapun keadaan sulit dan kegoncangan yang dirasakan seorang hamba, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar kepada hamba tersebut. Perhatikan, ini adalah isi dari surat beliau. Beliau menyampaikan kepada panglima perangnya bahwasanya keadaan sulit, susah, kegentingan, banyaknya musuh, dari ancaman itu adalah sesuatu yang memang sulit, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang beriman. Setelah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengakhiri surat dengan sebuah perkataan yang indah. Apa kata beliau? Innahu lan yaghliba al-usru yusrain. Ketahuilah, sesungguhnya satu dari kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Pada dua ayat tersebut disebutkan ada dua kata kesulitan, dan hakikatnya pada dua kata kesulitan tersebut adalah sama. Dan pada dua kata kemudahan pada ayat tersebut adalah dua kemudahan yang berbeda. Jadi tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Maka ini keyakinan seorang hamba, akan selalu datang kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya tentang ayat inna ma'al usri yusra, sesungguhnya janji Allah itu benar dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah akan menyelisihi janjinya. Maka seorang muslim jangan ragu, Allah Subhanahu wa taala pasti melepaskan seorang muslim dari berbagai musibah, rintangan, kesulitan yang ia hadapi. Yang menjadi permasalahan adalah keyakinan seorang muslim ketika ia mengalami kesulitan, ia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ini yang menjadi permasalahan, ini yang menjadi problem di dalam kehidupan seorang muslim. Maka jangan sedikit pun seorang muslim ragu ketika ia menghadapi dari berbagai macam musibah dan malapetaka, perkara dunia, perkara agama, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan setelah hamba-hambanya berputus asa. Ketika hamba berputus asa, tidak turunnya hujan, membutuhkan air, kemarau, rasa haus yang sangat mendera diri-diri mereka, setelah mereka berputus asa, turunlah rahmat, turunlah hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, rasa sulit, rasa kesusahan ada, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa para nabi yang mereka merupakan panutan kita di dalam kehidupan ini. Dan musibah apapun yang kita rasakan jauh di bawah dari musibah yang mereka rasakan. Ujian yang para nabi rasakan tersebut sangatlah dahsyat, sangatlah mengerikan. Tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah dan ujian yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam Al-Qur'an, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai para rasul-rasul itu berputus asa, ya, berputus asa mereka. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka
mereka akan didustakan oleh kaum mereka. Dari dakwah mereka mengajak manusia kepada Allah, tidak ada yang menjawab dakwah mereka, membuat mereka hampir berputus asa, membuat mereka menyangka mereka didustakan. Ya. Tetapi setelah itu, ja'ahum nasruna. Kata Allah, setelah perkara tersebut yang mereka rasakan, datanglah pertolongan dari kami. Maka ini keadaan para rasul yang kita sedikit pun tidak ragu, mereka adalah sekelompok manusia yang lebih utama dari kita, yang kebaikan mereka sangatlah banyak, yang mereka sangatlah sedikit melakukan dari dosa dan maksiat, dan mereka adalah orang yang terjaga dari dosa dan maksiat. Tetapi bersama dengan itu, mereka juga merasakan goncangan, mereka juga merasakan dari berbagai ujian, hatta idastai asar rasul, sampai mereka berputus asa. Tetapi setelah itu, ja'ahum nasruna, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan kita. Tatkala kita mendapatkan kesusahan yang membuat kita susah untuk berpikir, otak kita berhenti untuk berpikir, solusi seakan-akan tertutup di hadapan mata kita, seakan-akan tidak ada lagi manusia yang membantu kita, maka pada saat itu lihatlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba yang menyerahkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang seorang hamba yang merengek, berdoa, meminta seluruh kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus harapannya dari seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang seperti itu. Dan karena itu, perhatikanlah setiap dari kejadian-kejadian, musibah-musibah yang kita rasakan, tatkala kita sudah hampir berputus asa, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana perkara tersebut sangat membekas ke dalam diri-diri kita, sehingga kita betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, dan Allah Subhanahu wa taala terus menolong hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka dan selalu menjalankan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk beliau, jadikan sebab untuk beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu yang dengannya Nabi Nuh alaihi salam selamat dari banjir yang melanda bumi ini. Dan perhatikanlah bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau akan dibakar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin yang tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan beliau berada di Laut Merah. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Musa, selamatkan dari ancaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihissalam, yang mana beliau berada di dalam perut ikan berhari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, tolong Nabi Yunus alaihissalam. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita seluruhnya. Dan perhatikan juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran beliau, pada perang Badar,
Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Pada perang Uhud Allah selamatkan. Pada perang Ahzab Allah selamatkan. Pada perang Hunain Allah selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengalami dari berbagai kesusahan. Maka ini adalah sesuatu yang pasti. Pertolongan Allah itu pasti datang. Karena Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah menyalahi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Maka keyakinan seorang muslim ketika ia mengalami goncangan-goncangan yang dahsyat di dalam kehidupannya, dari prahara kehidupan, masalah rumah tangga, masalah di tempat dia mengajar, masalah di tempat dia bekerja, masalah ketika ia berdakwah di tengah masyarakat, maka yakinlah bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaj'alullah ba'da usri yusra." Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka seorang muslim janganlah ia menjadi orang yang ragu. Jangan ia menjadi orang yang ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ayat yang semisal ini sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba